Izin perkenalkan diri, nama saya Petrus Darmayanto Makin dengan NIM 0610022000020. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu keramik, jenis keramik, dan sifat-sifat keramik. Di dalam video yang berdurasi 7 menit ini, dan saya telah menyiapkan sedikit ringkasan di lembaran kertas ini yang akan saya presentasikan dalam video kali ini. Ya baik, kita mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan kata keramik itu sendiri dan sifat-sifat serta jenisnya. Kata keramik berasal dari kata keramikos yang artinya bahan yang dibakar. Jadi keramik adalah sifat material yang diinginkan melalui suatu proses pembakaran. Keramik merupakan bahan non-logam dan anorganik berbentuk padat. Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa keramik adalah material non-logam dan anorganik yang terdiri dari unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Komposisi kimia pada keramik sangat bervariasi dan senyawa sederhana sehingga campuran dari berbagai fasa kompleks yang terikat secara bersamaan. Sifat-sifat keramik itu keramik memiliki sifat yang sangat keras, getas dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Di mana sifat keramik itu sendiri, meskipun keramik itu keras, namun keramik itu mudah retak. Material keramik memiliki suhu cair yang sangat tinggi dan kestabilan kimia yang sangat tinggi dalam lingkungan yang ekstrim karena stabilitas ikatan atomnya yang sangat kuat. Dari penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa keramik itu adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur-unsur logam termasuk Si dan Ge dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik non-logam. Dari penjelasan di atas, maka saya mengambil beberapa contoh seperti silikon oksida, aluminium, kalsium oksida, magnesium oksida, dan natrium oksida. Di sini saya akan membahas sedikit tentang proses pembuatan keramik. Yang pertama, kita harus membuat penambangan bahan baku. Terus yang kedua, pengolahan bahan baku. Yang ketiga, pembentukan. Yang keempat, pengeringan. Yang kelima, pengerasan. Dan yang keenam, glasir atau opsional. Kandungan keramik terdiri dari tanah liat, feldspar, kaolin, silika, dan senyawa-senyawa pengikat atau ion-ion yang sebagai pengikat material keramik itu sendiri. Dari kesimpulan tadi, sifat-sifat keramik seperti tingkat kekerasan tinggi, ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap kimia, kekakuan, maka kita bisa melihat ada beberapa jenis-jenis keramik. Yang pertama di sini kita melihat jenis keramik yang pertama adalah jenis keramik tanah liat. Jenis keramik tanah liat ini umumnya digunakan untuk pembuatan genteng, ubin lantai, dan peralatan rumah tangga seperti pot dan piring. Yang kedua, keramik porselen adalah jenis keramik yang sangat halus dan transparan
yang sering digunakan untuk peralatan makan, contohnya lampion dan barang hias. Yang ketiga, keramik teknik. Jenis keramik ini digunakan dalam aplikasi teknik seperti komponen mesin, bantalan keramik, dan piringan rem. Yang keempat, keramik refraktori. Ini adalah jenis keramik yang sangat tahan panas, yang digunakan dalam pembuatan tungku oven dan yang melibatkan aplikasi dalam suhu tinggi. Yang keenam, keramik elektronik. Keramik ini digunakan dalam komponen elektronik, contohnya seperti kapasitor, resistor, dan substrat sirkuit tercetak. Demikian penjelasan sederhana dari saya. Jika ada kata yang salah dan tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.